Halo teman-teman semuanya, thank you udah ngeklik video aku Regi, dan hari ini aku mau ngebahas tentang seorang remaja laki-laki yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak sama sekali, tanpa clue apa-apa, dan sampai saat ini belum ditemukan. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kita langsung aja mulai ceritanya ya. Brian Randall Schaefer lahir di Pinkerton, Ohio pada tanggal 25 Februari tahun 1979. Brian ini adalah seorang anak pertama dari pasangan Randy Schaefer dan juga Rennie Schaefer. Brian ini punya seorang adik laki-laki bernama Derek Randall Schaefer. Brian menyelesaikan pendidikan SMA-nya pada tahun 1997 dan memutuskan untuk melanjutkan sarjananya di Ohio State University selama 6 tahun sebelum akhirnya lulus di tahun 2003. Brian adalah seorang sarjana dari bidang microbiology. Brian ini dikenal sebagai seorang anak yang pintar, jadi dia ini juga memutuskan untuk kembali mengambil pendidikan medis di Ohio State University College of Medicine pada tahun 2004 setelah dia ini lulus dari universitas sebelumnya. Dan ketika Brian ini dinyatakan hilang, dia ini adalah mahasiswa tahun kedua di universitas tersebut. Brian yang ketika hilang berumur 27 tahun ini dikenal sebagai seorang remaja laki-laki yang memiliki segalanya. Brian ini tampan, dia juga pintar, dia punya keluarga yang baik, dan dia ini sehat, dan juga dia ini punya seorang pacar yang cantik. Jadi benar-benar teman-teman ini merasa kalau Brian itu remaja laki-laki yang punya segalanya. Pacar Brian yang cantik itu bernama Alexis Wagner. Dia juga seorang yang cerdas dan dia juga adalah mahasiswi tahun kedua di Universitas Medis Ohio. Tepat 4 minggu sebelum Brian ini dinyatakan hilang, keluarganya ini sedang dirundung masalah, yaitu meninggalnya Rennie Schaefer atau ibu dari Brian ini. Rennie Schaefer meninggal karena suatu penyakit kanker langka yang sampai saat ini juga belum diketahui obatnya, dan ini juga lah yang menjadi motivasi Brian untuk menjadi seorang profesor atau doktor di bidangnya. Sebenarnya orang-orang di lingkungan Brian ini nggak banyak yang tahu kalau Brian ini sedang mengalami masa-masa yang sulit. Karena Brian ini adalah tipikal orang yang tidak mau mencerminkan apa yang ada di isi hatinya. Jadi dia ini nggak pengen bikin orang-orang di sekitarnya itu khawatir. Dan dia memutuskan untuk menyimpan semuanya sendiri. Kecuali Alexis Wagner yang adalah pacarnya, cuma dia yang tahu kalau Brian ini sedang mengalami masa-masa yang sulit. Kita masuk ke kronologi ceritanya. Jadi pada hari itu, tepatnya tanggal 31 Maret tahun 2006, Brian dan Derek ini janjian untuk keluar nongkrong-nongkrong santai bersama istrinya Derek juga. Jadi mereka bertiga janjian untuk keluar bersama-sama. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya Derek ini terpaksa harus membatalkan janji pergi mereka. Sebenarnya hari itu adalah hari terakhir Brian dan mahasiswa-mahasiswi lainnya dari universitas tersebut menjalani ujian. Jadi Brian ini udah membayangkan dia ingin melepas stres selama ujian, pengen santai-santai bersama Derek dan istrinya. Tapi karena dibatalkan, dia ini pasti moodnya juga nggak enak ya. Karena dia ini kan udah ngebayangin udah pengen melepas stres banget setelah minggu-minggu ujian. Jadi karena dia udah pengen banget pergi, dia menelpon temannya yang bernama Clint Florence dan mengajaknya keluar malam itu. Dan kebetulan Clint ini nggak ada acara pada hari itu, jadi dia juga mengiyakan ajakannya Brian ini. Malam itu sebelum Brian bertemu dengan Clint, Brian ini di rumah bersama ayahnya makan malam bersama. Dan setelah peristiwa ini, ayahnya atau Randy Schaefer ketika diwawancarai juga dia bilang kalau sebenarnya malam itu tuh Randy udah merasa nggak enak. Dia tuh ngerasa kayak Brian tuh beda dari hari-hari biasanya. Dia kelihatan nggak bersemangat, dia kelihatan kayak lesu, kayak kelelahan dan kayak ada pikiran. Tapi karena Randy juga merasa kalau Brian ini udah besar ya, karena pada hari itu tuh dia udah berusia 27 tahun dan nggak cuma di luar negeri aja, kayaknya di Indonesia juga seorang remaja laki-laki berumur 27 tahun itu kan dianggap udah dewasa dan bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi Randy ini memutuskan untuk nggak ngomong apa-apa ke Brian dan juga nggak melarang dia pergi. Cuma sebenarnya dia dalam hati tuh berharap kalau Brian itu nggak usah pergi karena kayaknya tuh dia kelelahan dan nggak bersemangat gitu hari itu. Pada jam 9 malam hari itu, Brian akhirnya meninggalkan rumah ayahnya setelah makan malam bersama untuk pergi menemui Clint. Brian dari rumah ayahnya ini menuju ke rumah Clint untuk akhirnya bersama-sama pergi ke bar
tempat mereka menghabiskan malam itu. Jadi sebenarnya Brian dan Clint ini udah teman yang lumayan dekat ya, karena mereka ini adalah teman satu asrama dan juga mereka ini sering banget pergi kayak weekend, pergi ke bar untuk minum-minum bareng. Jadi nggak aneh juga kalau mereka ini pergi bareng. Akhirnya Brian dan Clint memutuskan untuk pergi ke satu bar yang bernama The Ugly Tuna Saloon yang ada di daerah sekitar situ juga, jadi nggak jauh-jauh dari rumah mereka. Dan kalau dari info-info yang aku dapat, The Ugly Tuna Saloon ini tuh sebenarnya dia 2 lantai gitu. Di lantai pertamanya itu dia restoran dan di lantai keduanya baru ada barnya. Tapi pintunya itu cuma satu, jadi mereka harus masuk dari restonya, naik ke atas untuk ke barnya. Nah, kenapa malam itu tuh mereka cuma pergi berdua, nggak pergi sama Alexis yang adalah pacarnya Brian? Jadi karena selama beberapa minggu itu mereka menghadapi ujian, Alexis ini nggak pulang ke rumah orang tuanya, dia tetap di asrama untuk fokus belajar. Jadi pada hari itu, karena itu adalah hari terakhir mereka ujian, Alexis memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya untuk menghabiskan weekend di sana. Sekitar jam 10 malam, Alexis ini menghubungi Brian untuk sekedar bertukar informasi, untuk ngobrol-ngobrol santai dan juga mengucapkan good night. Sebelum akhirnya Alexis ini menutup telepon, tapi sayangnya Alexis ini nggak tahu ya kalau ini tuh terakhir kalinya dia bisa berbicara dengan Brian. Setelah kejadian ini, Alexis ketika diwawancarai juga bilang kalau malam itu ketika dia menghubungi Brian, tidak ada hal yang aneh sama sekali dari Brian. Dia ini terdengar seperti biasanya, terdengar ceria, maksudnya nggak ada masalah juga, nggak tercerminkan kalau dia ini punya masalah, punya beban, atau depresi. Setelah perbincangan singkat di telepon antara Brian dan Alexis itu, Brian dan Clint memutuskan untuk meminum alkohol terakhir mereka di The Ugly Tuna Saloon, dan akhirnya mereka ini memutuskan untuk pindah ke bar di sekitar situ juga. Dan di bar kedua ini, mereka bertemu dengan seorang teman dari Clint yang bernama Meredith, dan akhirnya Clint juga Brian mengajak Meredith untuk bergabung bersama mereka. Jadi akhirnya mereka ini nongkrongnya bertiga. Brian bersama Clint dan Meredith yang saat itu sudah meminum beberapa gelas alkohol di bar kedua itu memutuskan untuk kembali ke The Ugly Tuna Saloon. Karena di bar The Ugly Tuna Saloon ini bukanya lebih malam, jadi mereka ini pada saat itu tutup sekitar jam 2:30 pagi. Sementara bar-bar lainnya itu sekitar jam 2 udah tutup, jam 1, setengah 2 atau jam 2 gitu udah tutup. Dan selain itu juga di The Ugly Tuna Saloon ini kebetulan lagi ada live music. Jadi mereka pengen lebih chill, pengen mendengarkan live music, dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali lagi ke The Ugly Tuna Saloon. Pada jam 1:15 subuh hari, tepatnya udah lewat ke tanggal 1 April 2006, mereka ini terekam di CCTV sedang menaiki eskalator dari restoran yang di lantai 1 di Ugly Tuna Saloon tadi ke lantai 2-nya menuju ke barnya. Mereka bertiga terlihat biasa saja, sedikit mabuk, tapi nggak yang sampai mabuk banget. Dan juga mereka ini sambil berbincang-bincang santai, nggak kelihatan mereka ini ada masalah. Setelah mereka berdua sampai di lantai kedua, atau tepatnya berada di depan bar dari The Ugly Tuna Saloon ini, mereka terlihat di CCTV berbincang dengan 2 orang perempuan yang belakangan diketahui adalah teman kampus dari Brian dan Clint. Mereka ini berbincang selama beberapa menit di depan bar, dan juga mereka akhirnya mengajak 2 orang perempuan tadi untuk bergabung. Jadi mereka at the end itu ada 5 orang bersama-sama masuk ke dalam bar di Ugly Tuna Saloon. Dan dari laporan polisi, Brian ini terakhir kali tertangkap CCTV pada pukul 1:55 di depan bar di Ugly Tuna Saloon ketika dia ini ngobrol bersama 2 perempuan tadi. Menurut kesaksian teman-temannya ketika diwawancarai, mereka ini tuh nggak sadar kalau Brian itu udah hilang dari pandangan mereka, udah hilang dari kelompok mereka, dan mereka ini baru sadar ketika bar tersebut akan tutup. Jadi mereka ini melakukan panggilan atau last call untuk mengingatkan para pengunjung untuk keluar karena bar akan ditutup. Dan ketika last call ini, mereka baru sadar kalau Brian udah gak sama mereka lagi. Jadi mereka ini sibuk sambil menyelesaikan pembayaran bill, sambil juga berjalan keluar. Mereka ini juga sambil berusaha mencari Brian. Dan panggilan terakhir itu terjadi kurang lebih jam 2 lebih 20 menit.
Jujur aku sendiri belum pernah ke Amerika ya, apalagi nyobain barnya yang ada di Amerika. Cuman menurut kesaksian orang-orang yang aku dengar dan juga aku ada nanya ke teman aku juga, di Amerika itu kalau misalnya kita lagi berkunjung ke bar gitu, mereka memang ada yang namanya last call sebelum bar itu tutup. Jadi ketika last call ini biasanya tuh suasananya agak risuh karena mereka ini diminta untuk keluar di waktu yang bersamaan, banyak sekali orang, jadi agak chaos gitu. Dan ini juga lah yang terjadi pada saat itu. Clint mengatakan kalau dia ini berusaha untuk menelpon Brian di tengah kerumunan orang yang saat itu semuanya chaos karena berkumpul untuk sama-sama keluar dari pintu bar di Ugly Tuna Sauna saat itu. Dan Clint ini juga mengatakan kalau dia ini beberapa kali ke toilet mencari Brian, tapi juga nggak ada tanda-tanda keberadaan Brian di toilet. Dan karena saat itu kerumunan orang itu terlalu banyak, jadi dua perempuan yang teman kuliahnya tadi itu udah izin untuk pulang duluan. Sementara Clint dan Meredith tetap berusaha mencari Brian. Akhirnya saat itu Clint mulai menyerah mencari Brian karena dia ini juga berpikir mungkin Brian ini ada sesuatu yang harus banget dikerjakan. Jadi saat itu mungkin Brian sudah pulang duluan dan mungkin karena suasana bar yang berisik, jadi ketika Brian ini pamit mereka nggak dengar. Jadi akhirnya Clint memutuskan untuk menyudahi pencarian Brian dan akhirnya pulang ke rumahnya. Di hari Sabtu siang, teman-temannya ini juga nggak ada yang dihubungi oleh Brian, jadi nggak ada yang tahu kabarnya Brian sama sekali. Dan saat itu ayahnya ini juga udah mulai khawatir ya, karena anaknya ini nggak biasa gitu, pergi tiba-tiba hilang 2-3 hari nggak ada kabar. Dan masuk ke hari Minggu, atau tepatnya pada tanggal 2 April tahun 2006, Alexis ini kembali dari rumah orang tuanya, menuju ke asrama lagi. Dan sebelum dia ke asrama, dia ini langsung menghampiri apartemennya Brian. Jadi Brian ini sebenarnya menyewa atau ngontrak di satu apartemen di dekat kampusnya. Jadi berbeda dengan rumah orang tuanya tadi yang dia makan malam itu ya. Ini beda lagi tempatnya. Dan sore itu Alexis ke apartemennya Brian, tapi nggak ada siapa-siapa di situ. Dan mungkin Alexis ini karena pacarnya Brian, dia punya kunci serepnya, dia masuk ke dalam dan nggak menemukan tanda-tanda adanya Brian ataupun seperti surat wasiat, mungkin gitu nggak ada sama sekali. Jadi Alexis ini kembali ke asramanya. Alexis ini tentunya khawatir sekaligus bingung karena mereka berdua ini sebenarnya udah berencana untuk pergi berlibur ke Miami, Florida bareng-bareng pada hari Senin atau keesokan harinya. Dan mereka ini sebenarnya udah beli tiket, udah booking hotel dan segala macem, tapi tiba-tiba Brian ini nggak ada kabar. Yang bikin Alexis tambah bingung lagi adalah selama mereka pacaran itu Brian nggak pernah menghilang atau nggak bisa dihubungin kayak berhari-hari gitu. Jadi dia ini khawatir banget, apalagi Brian ini kan juga nggak pernah cerita kalau dia punya masalah atau ada sesuatu hal yang mengganjal di pikirannya atau mungkin musuh, juga nggak pernah cerita. Jadi Alexis ini tentunya bingung banget. Keesokan harinya, atau tepatnya pada tanggal 3 April 2006, Alexis ini memutuskan untuk tetap pergi ke bandara sesuai dengan jadwal tiket mereka, dengan harapan saat itu Brian bisa menghampirinya di bandara dan semuanya ini baik-baik aja. Karena sebenarnya liburan ini itu cukup penting untuk mereka berdua, karena menurut keterangan teman-teman dari Brian ini akan melamar Alexis di liburan kali ini di Miami, Florida. Tapi sayangnya Alexis yang saat itu menunggu di bandara seharian sampai sore hari itu nggak mendapati Brian sama sekali dan nggak ada tanda-tanda kedatangan Brian sama sekali. Sejak saat itulah akhirnya Alexis dan juga ayahnya Brian atau Randy Sheffer memutuskan untuk melaporkan hal ini ke kepolisian. Dan akhirnya sejak saat itu Brian Sheffer resmi dinyatakan sebagai orang hilang. Dan sejak saat itu Alexis ini tetap selalu dan secara rutin selama 6 bulan berikutnya ke apartemennya Brian setiap sorenya, nggak pernah terlewat satu hari pun, berharap Brian akan kembali dan semuanya ini baik-baik aja. Tapi sayangnya nggak pernah ada kabar sama sekali, nggak pernah ada tanda-tanda kehadirannya Brian sama sekali.
John Hurst, seorang sersan yang ditunjuk sebagai pemimpin dalam kasus hilangnya Brian Shaffer ini, mengatakan kalau kasus ini tuh sulit sekali untuk dipecahkan karena hilangnya Brian Shaffer ini sama sekali nggak ada clue yang mendukung ataupun bukti-bukti lainnya yang mendukung. Jadi benar-benar kasus ini tuh susah banget. Apalagi dari rekaman CCTV pun nggak ada sama sekali tanda-tanda yang bisa dijadikan clue. Selain itu juga, tim dari kepolisian yang melakukan pencarian atas Brian Shaffer ini juga udah melakukan pelacakan terhadap pemakaian kartu debit ataupun kartu kreditnya Brian Shaffer ini. Tapi sayangnya nggak ditemukan clue apa-apa karena setelah dari The Ugly Tuna Saluna itu tidak ada tanda-tanda pemakaian debit atau credit card dari Brian ini. Dan juga setelah dilakukan pelacakan dalam beberapa minggu terakhir sebelum Brian ini hilang, tidak ada tanda-tanda Brian ini mengambil uang dari ATM-nya dalam nominal yang tinggi. Jadi benar-benar kayak normal aja. Pengambilan uang dari ATM-nya ini cuma sekedar untuk makan sehari-hari, nggak ada yang dia ngambil uang dalam jumlah banyak, seperti misalnya dia berencana untuk kabur dari rumah, itu nggak ada. Dari sisi transportasi juga sudah dilakukan pelacakan, tapi tetap tidak ada tanda-tanda atau bukti apapun. Seperti misalnya pembelian tiket pesawat, itu yang terlacak memang terakhir kali ada pembelian tiket atas nama Brian Shaffer itu ya tiket yang ke Miami, Florida, yang dia ini awalnya mau pergi bersama Alexis atau pacarnya. Selain itu, udah nggak ada lagi pemakaian atau pembelian tiket pesawat atas nama Brian Shaffer. Selain itu, dari penggunaan kartu bis ataupun MRT juga tidak ditemukan tanda-tanda Brian ada menggunakan kartu tersebut untuk berpindah dari satu stasiun ke stasiun lain. Dan dilihat dari rekaman CCTV di sekitar situ juga nggak ada tanda-tanda dari Brian ini. Hal terakhir yang tidak luput dari pencarian polisi adalah sinyal ponsel dari Brian Shaffer. Sayangnya, sinyal ponselnya ini terakhir kali terlacak itu di Ugly Tuna Saluna. Dan setelah itu nggak pernah terlacak lagi ada pemakaian ponsel dari Brian ini. Sebenarnya yang menjadi teka-teki besar adalah bagaimana caranya Brian ini bisa meninggalkan di Ugly Tuna Saluna tanpa terekam CCTV sama sekali. Karena seperti yang tadi udah aku bahas, kalau di Ugly Tuna Saluna ini hanya memiliki satu pintu akses keluar masuk. Jadi untuk keluar masuk dari barnya ini hanya ada satu pintu yang tadi ada rekaman CCTV yang menunjukkan kalau Brian bersama teman-temannya ini sempat ngobrol sebentar di depan pintu di Ugly Tuna Saluna. Dan sementara kalau misalnya mau meninggalkan gedung di Ugly Tuna Saluna ini, mereka harus keluar dari pintu tersebut, turun dari eskalator di depannya, dan juga keluar dari pintu utama yang ada di lantai 1. Dan kedua pintu utama ini semuanya dipasangi CCTV yang juga selalu nyala selama 24 jam. Jadi semua tempat ini tercover oleh CCTV. Menurut keterangan dari pemilik di Ugly Tuna Saluna ini, sebenarnya ada satu pintu yang tidak tercover oleh CCTV, yaitu pintu belakang. Tapi menurut keterangan dari pemilik dan juga para pegawai yang ada di Ugly Tuna Saluna, saat kejadian itu pintu tersebut lagi under construction, jadi banyak banget barang-barang pertukangan yang ditaruh di situ dan menghalangi pintu tersebut. Jadi sangat sulit untuk orang bisa lewat dari pintu itu. Apalagi kejadiannya pada saat itu Brian ini diperkirakan mabuk karena dia sudah minum banyak sekali. Dia dari The Ugly Tuna Saluna, dia pergi lagi ke bar yang lain, minum lagi, dan juga kembali lagi ke The Ugly Tuna Saluna dan minum lagi. Jadi udah pasti kejadiannya saat itu dia mabuk. Jadi nggak mungkin banget dia bisa lewat dari pintu tersebut. Dan kalaupun kita anggap Brian ini bisa melewati pintu tersebut, begitu dia keluar pintu tersebut, di pinggir jalan itu ada CCTV jalanan. Jadi harusnya, kalaupun dia tidak tertangkap di CCTV di Ugly Tuna Saluna, dia harusnya tertangkap di CCTV yang dimiliki oleh jalan tersebut. Dan ini tentunya menjadi hal yang sangat menyedihkan untuk ayah Brian, karena 4 minggu sebelumnya dia baru saja kehilangan seorang istri yang dia cintai, dan hari itu dia harus kehilangan seorang anaknya yang sampai sekarang bahkan tidak ada kabarnya lagi. Dan menurut ayah Brian, ini tuh lebih menyakitkan daripada ditinggal meninggal. Karena kalau ditinggal meninggal itu kan kita udah tahu orangnya itu udah pasti nggak ada lagi di bumi ini.
Tapi kalau misalnya ditinggal dengan keadaan seperti ini, digantungin kayak gini kan juga dia pasti ngerasa lebih sedih lagi karena dia nggak tahu gimana sebenarnya nasib anaknya ini. Apakah anaknya masih hidup, apakah anaknya ini sudah meninggal, atau apakah anaknya ini menjadi korban perdagangan manusia. Dia nggak pernah tahu sampai saat ini. Dan sekarang kita masuk ke teori-teori liar yang beredar di luar sana tentang kejadian ini. Salah satunya adalah orang-orang mengatakan kalau Brian Shaffer ini dia sudah bosan dengan hidupnya yang sekarang. Dia ini udah nggak mau melanjutkan pendidikannya sebagai dokter. Dia juga sebenarnya nggak mau menikah dengan Alexis. Jadi dia ini memutuskan untuk mengganti identitasnya sejak saat itu. Jadi dia kabur dengan menggunakan identitas baru. Dan teori ini juga didukung oleh sebuah postingan dari Brian ini di akun sosial medianya di MySpace. Dia menuliskan kalau sebenarnya passionnya dia ini bukan ke dunia medis. Passionnya dia ini ke dunia musik. Tapi sayangnya keluarganya berharap dia ini menjadi seorang medis. Tapi di mana ada pro selalu ada kontra. Dan yang menjadi pertanyaan dari teori ini adalah jika benar Brian ini keluar dengan menggunakan identitas baru, dari mana dia bisa keluar tanpa bisa ketahuan sama sekali. Apalagi saat itu Brian dan Clint ini keluar tanpa membawa tas yang besar. Tentunya dia nggak bawa baju ganti, dia nggak bawa peralatan untuk menyamar keluar dari situ, dan apalagi tanpa terekam CCTV sama sekali. Dan juga dari tabungannya, dari kartu kreditnya, dia ini nggak ada penggunaan uang sama sekali. Dan jadi nggak mungkin dia melanjutkan hidup di luar sana tanpa uang sepeser pun. Teori berikutnya adalah Brian Shaffer ini diduga tanpa sengaja meninggal di bar tersebut. Entah itu karena kecelakaan ataupun kesengajaan. Dan demi menutupi hal ini, pihak dari The Ugly Tunasa Luna sengaja menghilangkan bukti atau tubuhnya Brian Shaffer ini. Tapi teori ini juga nggak didukung dengan bukti-bukti yang ada, jadi kita masih nggak tahu, ini masih teori konspirasi aja. Teori lainnya mengatakan bahwa Clint ada hubungannya dengan hilangnya Brian Shaffer. Dugaan ini diperkuat dengan fakta bahwa hanya Clint yang menolak untuk dilakukan tes kejujuran di kepolisian, sementara semua orang lainnya mau dites kejujuran. Sayangnya tidak ada bukti-bukti kuat lainnya yang bisa membuktikan keterlibatan Clint dalam kasus ini. Teori terakhir dan yang menurut aku ini yang paling masuk akal yaitu perdagangan manusia. Jadi mungkin aja Brian ini terlibat dengan perdagangan manusia. Dia ini salah satu korban dari perdagangan manusia. Entah itu dilakukan oleh pihak-pihak di Ugly Tunasa Luna sendiri ataupun orang lain yang kebetulan saat itu bertemu dengan Brian di The Ugly Tunasa Luna. Dan kalau ini benar, tentunya semua pertanyaan terjawab sampai di sini. Penduduk Amerika sempat digegerkan dengan beredarnya satu foto seorang tunawisma di awal tahun 2020 ini yang diduga adalah Brian Shaffer. Sayangnya menurut para ahli bahwa orang ini bukanlah Brian Shaffer. So itu tadi satu kasus hilangnya seorang remaja laki-laki yang sangat misterius yang sampai sekarang belum ketahuan kemana orangnya. Dan menurut aku mungkin aja sih kalau misalnya dia ini terlibat dengan perdagangan manusia. Dan gimana menurut kalian? Apakah kalian punya teori-teori lain atau mungkin kalian pernah dengar juga cerita ini dari sumber-sumber lain dan juga ada teori-teori yang aku lewatkan? Boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Nah, buat teman-teman yang menikmati video ini, boleh aku minta like-nya. Jangan lupa di-subscribe juga biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya ya. So, see you on the next video.